Halo semuanya, apa kabar? Harap kalian semua baik-baik aja, sehat-sehat aja. Ini adalah lanjutan video dari apa yang aku buat sebelumnya, yaitu representasi suami atau istri kamu di astrologi Vedic atau astrologi Hindu, yaitu Jupiter ataupun Venus. Aku belajar ini berapa tahun ini, 5 tahun. Namun aku melihat kondisinya memang Jupiter itu representasinya suami, ya Venus itu istri. Namun aku melihat biarpun kita laki-laki atau perempuan, kita harus tetap lihat kombinasi keduanya, Jupiter ataupun Venus. Ini menurut pengalaman aku pribadi, ya, karena kombinasi kedua itu, ya, kenapa harus begitu? Karena energi Venus, ya, dan Jupiter akan pasti bermain gitu dalam pernikahan kita, karena ini trigger pointnya saat pernikahan. Jadi kalau nggak resonate, berarti kemungkinan besar kamu belum benar-benar berkomitmen dengan dia sih. Dan kalau kamu nggak tahu birth chart kamu, nggak tahu Jupiter kamu di sign apa, di zodiak apa, Venus kamu di zodiak apa, silahkan klik link website di bawah sini. Aku menawarkan untuk konseling secara astrologi Hindu, Vedic, secara spiritual dan psikologi, karena aku bukan hanya seorang tarot reader, namun juga seorang konselor. Oke. So, kita lihat kemarin udah sampai Jupiter dan Venus di Cancer, dan kali ini Jupiter dan Venus di Leo. Jadi untuk Jupiter dan di Leo dan Venus di Leo, energinya pasangan kamu, suami kamu atau istri kamu. Ya, kamu bisa, kita ngeliat Jupiternya, energi suaminya. Kita lihat di awalnya dulu, nanti kamu sendiri yang combine energinya gimana. Karena setiap chart pasti ada perbedaannya sih. Untuk kamu yang punya Jupiter di Leo, ya pasangan kamu, suami kamu lah kita sebut ya, seseorang yang memang bisa dibilang kerja di tempat pemerintahan. Bisa jadi kamu bertemu dia di pemerintahan, atau di energi yang memang membuat dia harus bertemu dengan banyak sosok figur yang cukup penting di kehidupan dia atau di kehidupan kamu. Jadi sosok yang mungkin ternama, punya nama. Oke. Dan juga pasangan kamu kemungkinan besar dia adalah seseorang yang bisa dibilang dia muda dari kamu juga bisa, kemungkinan besar. Namun nggak harus ya, ini beda lagi, kita lihat chartnya. Namun dia mempunyai energi yang cukup seperti anak-anak gitu. Dia bersemangat, bergairah, ya, dan juga dia senang bisa bermain dengan anak-anak. Dan saat kamu bertemu dengan dia, dia sudah punya impian atau harapan bilang ke kamu kalau dia ingin mempunyai anak. Dan dia mungkin punya anak berapa, dia mungkin bilang sama kamu dia nggak mau menunda, dia pengen langsung punya anak sama kamu. Kemungkinan besar seperti itu, ya. Dan dia, aku bisa bilang juga bukanlah mau untuk menunda-nunda suatu hal. Pernikahan bisa cepat. Jadi dia adalah seseorang yang juga seperti aku bilang, dia nggak mau lama-lama pacaran sih. Dia akan membawa kamu cepat ke pernikahan, ya. Dan dia nggak mau untuk kamu terlalu tua, dalam artian dia nggak mau kamu sempat ibaratnya berat untuk mempunyai anak gitu. Jadi dia nggak akan buat kamu menunggu lama. Jadi komitmen atau harapan dia nggak akan berat untuk memberikan ke kamu. Untuk kamu Venus di Leo, ya, pasangan kamu atau ya pasangan kamu, istrinya kamu, ya, karena Venus adalah istri. Energi seseorang yang bisa dibilang kalau kamu punya Venus di Leo, dia bisa adalah, kalau kamu guru, ya, istri kamu adalah muridnya kamu saat kamu jadi guru dulu, ya. Kenapa seperti itu? Karena Leo adalah energi anak, seperti aku bilang deh, anak. Jadi ibaratnya guru bisa mempunyai anak tanpa dari diri dia sendiri, namun anak dari apa yang dididiknya. Jadi suami kamu bisa jadi adalah guru kamu, ataupun kamu adalah murid dari gurunya kamu. Namun mungkin usia kalian nggak terlalu jauh beda, bisa jadi, atau mungkin jauh beda juga bisa ya. Itu bakal berbeda case by case nya.
Namun yang pastinya juga suami kamu ataupun istri kamu mempunyai aspek yang sama di sini, punya high sex drive, ya, energi gairah seksual yang cukup tinggi, ya. So kalau kamu mencari ini, kamu bakal will be so happy, ya. Kamu bakal sangat bahagia karena kalau kamu mencari hal yang sama, kamu temukan yang sama juga. Oke. Dan karir keuangan kalian bakal sangat membaik saat kalian mempunyai anak pertama. Namun kalau chartnya kamu dan pasangannya kamu, ya, kita harus melihat benar-benar sama. Itu secara personal reading, ya. Kalau saat kamu dengan pasangan disatukan, di matching, di pair, dipasangkan chart kalian berdua, bahkan lahir kalian berdua, namun ada salah satu chart yang justru membunuh karakter satu chart yang lainnya, ya, saat kalian mempunyai anak, justru malah kalian bisa mengarah ke pertengkaran kasarnya, atau bahkan bisa ke arah perceraian. Jadi energinya, trigger pointnya ada di anak pertama. Itu yang aku lihat. Ya, jadi kalau energinya bagus, malah keuangan dan karir juga sangat membagus saat hadirnya anak gitu. Tapi ya itu tadi, kita lihat energinya. Dan kamu bisa menikah dengan pasangan kamu atau bertemu di saat Sun, Venus, dan Jupiter transit di Leo, ya. Itu bakal berbeda setiap. Namun kalau untuk di Western sepertinya Agustus September, ya, ke Leo. Sun transit di Leo, terus Venus, aku nggak tahu Venus di Leo kapan tahun ini, ya, mungkin di akhir tahun ini sepertinya. Dan Jupiter masuk di Leo masih, ya, mungkin beberapa tahun lagi sih. Kita lihat energinya lagi, setiap zodiak itu bakal berchart bakal berbeda. Oke, jadi ingat energi Leo yang membawa, nggak harus juga dia seorang Leo, itu bisa jadi juga dia seorang Leo. Oke. So lalu Jupiter dan Venus di Virgo. Oke. So Jupiter di Virgo, ya. Pasangan kamu adalah seseorang yang bakal sangat-sangat cerdas. Suami kamu pintar, ya, seseorang yang mungkin bisa seorang penulis, jurnalis, seseorang yang memang suka untuk berkomunikasi secara tulisan, ya. Bisa jadi dia lebih suka chatting sama kamu daripada telepon, bisa jadi seperti itu, karena komunikasi bagi dia adalah lewat tulisan, ya. Oke. Dan pasangan kamu di sini adalah seseorang yang bisa dibilang nggak begitu bisa untuk bersikap pesimis. Dia akan salah seseorang yang positif. Jadi walaupun ada orang nggak suka sama dia atau apa, dia akan tetap optimis. So pasangan kamu, suami kamu terutama, dia nggak akan peduli kalau dia punya banyak musuh atau apa, dia akan tetap kerja. Dia seseorang yang suka untuk kerja, walaupun di tempat kerjaannya dia bisa di tempat, aku bisa bilang, bisa seorang polisi, TNI, atau seseorang yang berseragam, bisa juga orang yang PNS atau ASN, namun banyak orang sekitar dia nggak suka. Cuman pasangan kamu gak akan peduli, dia akan terus bekerja, karena bagi dia fokusnya dia adalah dengan dia kerja, dia ngerasa jauh lebih baik. Itu boost their ego, boost their health, kesehatan. Dia ngerasa dia happy dan bahagia dengan kerja, walaupun situasi kondisi tempat kerjanya buruk, dia gak akan peduli, ya. Dan juga pasangan kamu, suami kamu di sini, dia menjadikan kamu, istrinya, sebagai tempat untuk dia penyembuhan. Jadi kamu yang mempunyai energi ini, ya, suami kamu akan selalu mencari kamu kalau dia sakit, kalau ada apapun saat yang terjadi di kerjaan dan karir, dia akan cerita sama kamu, dia akan bilang apapun itu juga, dan dia bakal sangat-sangat jujur di sini, ya. Dia bakal sering curhat sama kamu. Dan kalau kamu punya Venus di Virgo, ya, pasangan kamu, tadi aku lupa bilang Jupiter, suami juga ataupun istri kamu adalah perempuan yang bisa sangat, tapi Venus sih terutama, ya, Venus di Virgo, istri kamu bisa sangat, istri yang orang yang sangat cantik, ya. Bahkan saking cantiknya bisa dibilang banyak yang menginginkan istri kamu, ya. Dan istri kamu mempunyai
energi yang sangat-sangat kreatif ya. Istri kamu mempunyai tangan yang juga bagus, lentik, dia pandai memasak, aku melihat dia energi itu, dan dia adalah seseorang yang gak takut untuk bekerja pakai tangan, bekerja kasar aku melihat ya. Dan dia bisa sangat pandai untuk bermain apapun yang menggunakan tangan, bisa games, bisa kartu atau apapun juga, atau healing, atau istri kamu bisa seorang perawat. Di sini aku melihat energi yang menyembuhkan orang lain, pasangan kamu ya. Begitu, itulah kenapa aku bilang kamu kalau kembali ke istri kamu, bagi kamu yang punya Jupiter di Virgo dan suami kamu selalu datang ke kamu, dia akan ngerasa kamu selalu menyembuhkan dia ya. Dia bakal sangat happy dan bahagia ya, dia enjoy saat bersama kamu, dia ngerasa semua bebannya hilang sih ya. Ya, pasangan kamu adalah sosok yang menyembuhkan kamu, dan istri kamu dan rezeki kamu bersama pasangan akan sangat-sangat bagus saat istri kamu juga sebagai suami sangat-sangat membahagiakan istri kamu dan membiarkan istri kamu untuk merawat diri dia secara fisik. Biarkan istri kamu untuk selalu merawat diri dia, kesehatan dia, mentalnya dia, dan juga fisiknya dia. Karena itu membantu keuangan kamu bakal sangat baik, terutama kamu yang punya Venus di Virgo ya. Semakin istri kamu terlihat sehat, terlihat cantik, semakin keuangan kamu bakal sangat bagus. Dan jangan takut untuk bagi kamu yang udah suami istri ya, ibaratnya kalau kamu punya Venus di Virgo, kamu harus sering-sering banget untuk menggenggam tangan istri kamu. Semakin kamu sering genggam tangan istri kamu ataupun meluk dia ataupun pijet dia ya, dia bakal sangat-sangat bahagia dan pernikahan kalian bakal sangat langgeng ya. Karena energi kamu juga membuat istri kamu ngerasa sembuh ya. Istri kamu butuh energi yang juga healing power dari kamu. Itulah kenapa saat kamu juga membuat dia ngerasa nyaman, aman, dan kamu kalau sering kasih hadiah buah tangan ke istri kamu, aku bisa bilang kehidupan rumah tangga akan sangat membahagiakan sih. Jadi kalau kamu ingin bahagia, adalah bahagiakan istri kamu yang pertama. Ini bagi yang istri ya, istri kamu yang utama. Kalau udah, semuanya bakal aman, terkendali. So, kamu bisa bertemu istri ataupun suami kamu atau menikah di saat Jupiter transit di Virgo, atau Sun transit di Virgo, atau Venus transit di Virgo. Oke, kamu lihat aja tanggalnya kapan ya, ada di Google. Oke, so kita lanjut ke Jupiter dan Venus di Libra. Jupiter dan Venus di Libra ini agak sedikit berbeda dari zodiak yang lain. Kalau kamu punya Jupiter di Libra terutama ya, suami kamu adalah seseorang yang bisa, seperti aku bilang, mirip seperti Virgo. Kalian bakal mendapatkan suami yang sangat tampan, bisa dibilang sangat ganteng, namun mungkin jauh lebih tua daripada kamu, namun dia bisa awet muda gitu. Ibaratnya dia mungkin wajah dia nggak memperlihatkan umurnya dia, itu yang aku maksud sih. Dan juga suami kamu di sini ya, karena Jupiter adalah suami ya, Jupiter suami kamu di sini akan sangat-sangat dewasa ya, sangat, nggak perlu memang harus tua daripada kamu, bisa jadi memang tua daripada kamu, namun sikapnya yang sangat dewasa. Dia nggak akan mudah untuk memberikan apapun yang kamu mau. Dia akan berikan apapun yang kamu mau ya, tapi dia akan memberikannya di saat yang tepat. Gini, maksudnya dia akan sangat setia, dia sangat suami kamu bakal sangat setia loh, dia akan memberikan apapun ke kamu, namun dia nggak akan memberikannya dalam satu waktu yang sama gitu. Dia akan memberikannya saat dia ngerasa ini waktu yang tepat gitu. Misalnya dia tahu di anniversary pertama hadiahnya untuk kamu apa, kedua itu apa, ketiga itu apa,
gitu, karena dia pengen untuk menikmati semua waktunya bersama. Dan di satu sisi memang suami kamu bakal mengajarkan arti kesabaran. Ya, satu mungkin di saat kamu menikah dengan suami, kemungkinan besar kamu harus jauh dari dia gitu, entah LDR karena suami kamu harus pergi ke dinas atau merantau di tempat yang memang kamu nggak bisa ikut sih. Itulah kenapa aku bilang suami kamu bakal membawa energi, dia akan harus bebas jauh dari kamu, bukan karena dia ingin selingkuh, namun energinya adalah energi kesabaran. Kalian akan diajarkan LDR. Jadi energi kamu Jupiter di Libra, kamu bakal punya secara tidak sadar kekuatan dalam LDR memang, atau LDM. LDM adalah long distance marriage. Pernikahan kalian bisa berada di pernikahan jarak jauh sih ya. Jadi nggak akan waktu yang, jadi kamu bersama pasangan itu maksudnya butuh waktu yang lama. Kalian bisa lama, berbulan-bulan, bertahun-tahun baru bisa benar-benar sama-sama, tapi it's worth it. Saat dia kembali, kalian bersama, dia akan stay sama kamu selamanya. Jadi dia bakal lama memang jauh dari kamu, namun dia nggak akan pergi lagi, dia akan kembali nanti dan stay sama kamu. Namun di awal-awal pernikahan dia bakal memang jauh dari kamu, entah dia kerja militer juga bisa, atau apapun yang membuat dia jauh dari kamu sih. Namun energi kesetiaannya sangat-sangat nomor satu ya. Oke. Dan kalau Venus di Libra ya, Venus di Libra sudah aku bilang sama, dia akan sangat setia ya. Istri kamu, suami kamu sangat setia, bisa sangat cantik, tampan ya. Pernikahan adalah segalanya bagi istri kamu, bagi kamu yang punya Venus di Libra. Namun yang menjadi ini mungkin menjadi problem kalau kamu yang nggak begitu bisa menerimanya. Kenapa? Karena istri kamu bakal require, atau dia akan meminta untuk kamu membebaskan dia. Dia nggak akan suka kamu kontrol ya. Dia akan melakukan apapun yang kamu dia inginkan dalam hidupnya, bukan karena dia ingin tidak setia, namun dia ingin dibebaskan. Dalam artian dia punya pemikiran dan emosi dia sendiri. Jadi kalau dia udah ngerasain kayak gitu, kamu nggak bisa mengarang. Kalau kamu ngontrol dia, energi kamu ya, membuat dia tersakiti gitu. Di satu sisi dia senang kalau kamu mencari dia, tapi kalau dalam bentuk obsesi, mengatur-ngatur dia, mendominasi dia, dia nggak suka ya. Dia akan merasa terbebani ya. Dia nggak akan bisa untuk kamu atur ataupun kontrol ya. Kamu harus pakai pakaian ini, kamu harus itu. Dia bisa dalam diri dia, oke, aku turut. Tapi suatu saat dia nggak akan seperti itu. Dia akan rebel. Dia akan dia bakal ibaratnya nggak nurut, nakal. Dalam arti mungkin nakal, dia nggak nurut gitu, tapi sebenarnya bukan karena itu. Dia memang ada energi Elsa, yaitu energi Libra yang memang ingin untuk dibebaskan, bukan karena dia nggak setia, no. Dia perlu untuk explore diri dia sih. Namun kesetiaan perlu kamu acungi jempol, dia akan sangat-sangat setia bagi kamu ya, pasangan kamu di sini. Untuk kamu yang punya Venus di Libra ya. Dan dia aku bilang tadi, kalau kamu ingin mengajari dia, kamu harus sabar. Kamu gak bisa menuntut dia, memaksa dia. Dia akan ngerti, menuruti kamu, namun dengan cara yang lembut. Kamu harus sabar, karena bersama seseorang yang punya Venus di Libra, orang yang sangat keras kepala, namun cinta dia gak perlu untuk kamu ragukan sih. Kamu bisa bertemu dia, pasangan kamu atau istri kamu, suami kamu, atau menikah di saat Jupiter transit di Libra, atau Venus transit di Libra, atau Sun transit di Libra. Okay, so setelahnya yaitu Jupiter ataupun Venus di Scorpio. Jupiter di Scorpio dan Venus di Scorpio. Jupiter di Scorpio, Jupiter dan Saturn adalah planet yang, Scorpio itu rulernya Saturn ya. Planet Saturnus bukan planet yang punya hubungan yang baik ya. Jadi pasangan kamu di sini dia akan
mengajarkan kamu, suami kamu terutama, dia bakal memperlihatkan kamu real kehidupan itu seperti apa, pernikahan itu seperti apa. Jadi dia nggak akan begitu bisa untuk membuat kamu hidup dalam mimpi, hayalan, atau ekspektasi yang di luar kenyataan. Suami kamu bakal ngasih lihat ya kalau pernikahannya harus begini, kehidupan rumah tangga ya seperti ini gitu. Jadi orang yang sangat-sangat realistis ya, dan juga cukup terlihat seperti pesimis. No, aku ngeliat bukan pesimis ya, bukanlah pesimis orangnya, cuman dia ngasih lihat kenyataan seperti apa, tapi dia akan tetap berjuang. Berbeda dengan orang yang pesimis tapi dia nggak memperjuangkan apapun dalam hidupnya dia, namun di sini dia memperjuangkan. Oke, sih dia juga bisa seseorang yang mempunyai, dia suka astrologi, bisa juga dia suka belajar tentang energi orang-orang tua dulu, entah pelet atau santet, bukan karena dia dia ingin belajar aja. Dia suka meditasi juga bisa, dia suka occult, mistis, horor juga bisa. Suami kamu seseorang yang seperti itu, energinya mungkin saat kamu ketahui dia menyukai energi dark, dia energi yang gelap, bukan berarti energi dia buruk, no, dia suka mempelajarinya gitu ya. Dan di sini juga aku melihat suami kamu adalah seseorang yang kamu nggak bisa untuk atur dia, kamu nggak bisa meminta apapun dari dia tanpa keinginan dia sendiri ya. Kamu harus, kamu memang harus memberikan kode dengan jelas kalau kamu ingin sesuatu dari dia gitu. Kamu nggak bisa kayak nyinggung gitu, nggak bisa ya, dia nggak akan ngerti. Namun cara dia mencintai, menyayangi kamu dengan cara yang cukup berbeda memang ya. Dia sering mendoakan kamu ya, seseorang yang akan memberikan doa terbaik dia untuk kamu. Dan kalau kamu punya Venus di Scorpio ya, istri kamu seperti aku bilang suka belajar astrologi, mistik, occult, atau energi orang-orang tua dulu, energi zaman-zaman dulu bahula ya. Energi istri kamu juga ada banyak hal yang mungkin kamu nggak ketahui dari dia. Mungkin kemungkinan besar dia punya masa lalu yang cukup buruk dulu ya, yang kamu tidak ketahui, yang dia tutupi dari kamu ya. Dia punya masa lalu yang gelap sekali, namun dia pandai menyembunyikannya, dan saat bersama kamu dia nggak mengungkitnya lagi. Dia benar-benar mulai hidup baru bersama kamu, namun di dalam hati dia masih belajar untuk mengikhlaskan apapun yang terjadi masa lalunya ya. Dan dia mungkin seperti aku bilang, dia suka belajar energi yang cukup aneh, unik ya. Dia energi yang berbeda dari orang lain, dan dia bakal suka kalau kamu sering kasih istri kamu hadiah ya, secara tiba-tiba, surprise gitu. Dia bakal sangat suka, dia bakal sangat happy. Dan keuangan, karir kamu, juga pernikahan kamu bakal sangat langgeng. Jadi kamu harus beritahu dia kamu kasih hadiah dia tanpa beritahu dia gitu. Nggak perlu kamu kasih hadiah saat dia ulang tahun aja, karena dengan gitu kan dengan jelas dia tahu gitu kalau dia ulang tahun sih. Karena aku ngeliat seseorang yang punya Jupiter di Scorpio, biasanya suami kamu memang nggak begitu menyukai surprise, nggak suka untuk kasih kejutan ke kamu. Namun sebenarnya kalau suami kamu mengerti dan paham kalau dia bisa memberikan kejutan ke kamu, hal yang simpel, sederhana ya, itu bakal membantu pernikahan kalian. Karena energinya pernikahannya memang bisa sangat-sangat cold, dingin gitu ya. Pasangan kamu nggak akan ngerti emosi kamu, perasaan kamu, dan terlalu sibuk dengan kerjaan dan karir. Dan aku sering banget melihat memang problem, masalah di dalam hubungan yang berat adalah biasanya Jupiter. Kamu punya Jupiter di tempat yang nggak begitu bagus, yaitu Jupiter di sign Scorpio, yang membuat kamu kayak ataupun suami kamu nggak punya waktu untuk kamu. Namun kalau kamu yang punya Venus di Scorpio ya, kamu yang menonton ini, justru
kamu yang diberi kesempatan oleh Tuhan untuk kasih surprise ke pasangan kamu. Gak perlu hal yang mahal, kamu bisa tulis surat cinta kapan aja gitu ya. Apapun kondisinya, kamu selalu bikin dia happy dalam artian dengan ikhlas ya. Dia akan merasakan cinta dan kasih sayang ya. Karena pasangan kamu gak akan bilang apa yang dia mau, dia dengar dari kamu ya. Dia udah sering kode tapi kamunya nggak paham bakal sering kayak gitu energinya, aku melihat ya. But ya, it is. Oh, kalau kamu pengen, ya memang kejutan lah yang menjadi dan belajar untuk dengarkan trauma dia, drama, kesakitan masa lalunya dia. Bukan dia nggak moving on, dia hanya masih dalam bentuk kesakitan dia. Bantulah dia untuk sembuh. Oke, jangan menuntut dia di luar kemampuan dia karena dia masih proses healing. So that's it. Dan kamu bisa bertemu dia seperti aku bilang di Jupiter, Venus atau Sun transit di Scorpio. So kamu bisa cari tahu tanggalnya di entah Jupiter transit di Scorpio kapan, saat transit di Scorpio kapan, dan Venus transit di Scorpio kapan. So that's it. I think that's all. Aku bakal lanjut ke part 3-nya setelah ini. Ternyata panjang juga ya kayaknya, kalau dihitung-hitung video ini bisa sampai 1 jam. That's it. I think that's all. Aku harap ini membantu. Thank you so much for watching. Doa terbaik untuk kalian semua di luar sana. Bye bye. See you in the next video. Jaga kesehatan. Bye bye semua.